Gelombang protes pecah di Libanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Pasca gempa mengguncang Venezuela, kerusakan parah juga terjadi di negara bagian La Guaira. Gempa bermagnitudo 7,5 ini juga menyebabkan 1.430 orang tewas, sementara sebanyak 68.000 orang hilang. Melalui pantauan udara, lingkungan Playa Grande di Satya Lamar, negara bagian La Guaira, alami kerusakan parah setelah 2 gempa bumi mengguncang Venezuela pada awal pekan ini. Rekaman menunjukkan bangunan runtuh, rusak parah. Sementara 100 unit alat berat dikerahkan. Di antara reruntuhan, 1 upaya pembersihan puing. Jumlah korban tewas meningkat dari 1.430 orang. Dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah 2 gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada hari Rabu. Dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Sementara lebih dari 68.000 orang hilang. Dengan lebih 50.000 orang masih belum ditemukan. Pasca gempa yang menghancurkan Venezuela Utara, sebuah pesawat KC-390 Millennium milik Angkatan Udara Brasil mendarat di Pangkalan Udara El Libertador di Maracay, membawa tim pencarian dan penyelamatan, tenaga medis, dan juga perlengkapan darurat. Misi dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Brasil di bawah Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu waktu setempat. Pemerintah Brasil juga mengirim 2 pesawat lain yang membawa 111.000 obat-obatan. Lebih dari 1.600 petugas penyelamat internasional telah beroperasi di Venezuela yang berasal dari 12 negara. Pemerintah Venezuela melaporkan gempa bumi telah menyebabkan 1.430 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran.
Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut Senkom, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out Will the U.S. exactly. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Usai diserang Israel, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran, pasukan IRGC merespon keras atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran serang kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone Iran di perairan dekat Oman. Atas insiden tersebut, Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah kedua belah pihak kembali saling serang. Penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengatakan setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas lebih hebat. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang setelah kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. AS menyerang Iran setelah sebuah kapal AS dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Sementara Iran membalas dengan meluncurkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Menanggapi ketegangan di Selat Hormuz, penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas dengan cepat dan menghancurkan. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa hanya kapal yang mendapat izin yang dapat melewati Selat Hormuz. Iran juga menyebutkan adanya konsekuensi bagi kapal-kapal yang tetap melintas.